Tuhan. Sabar dulu. Ya. Itu memang misinya, Nora, misinya. Islam beranggapan itu kebetulan, di situ Dari salahnya. mana ada misi ajaran kasih bunuh Tuhan? Bukan Ini bunuh ya. Tuhan. Kalau Dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk tebusan banyak orang. Dia menyerahkan dan mengambilnya kembali. Terbukti dia hidup. Tidak seperti Muhammad. Di mana ajaran yang membenarkan kau yang makan, kau makan di rumah makan, orang yang membayar makanan kau. Kecuali kau ditraktir. Bedakan itu. Giliran orang itu tidak mau makan, tidak membayar, kau mengamuk. Makanya saya bilang, seandainya kalian hidup di zaman Yesus, ketika Yesus ditangkap, mau disembeli, mau disalib, apakah kalian bantu atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kalau ajaran kasih tidak ada seperti itu. Kau berbuat dosa, ya kau tanggung sendiri dosamu. Gitu loh. Ini secara logika aja dulu ya Bang Marpati ya. Secara logika. Kamu makan di rumah makan, kamu tambah sampai 3 kali, terus kamu minta orang lain yang membayar makananmu. Sama seperti kamu berbuat dosa, terus katanya Yesus saking sayangnya sama kalian, datang dia ke dunia menebus dosa kalian. Kalau dipikir ditebusnya untuk siapa? Kalian ditebus dosa kalian biar tidak masuk neraka, betul tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, apakah sekarang Kristen tidak ada yang berbuat dosa? Ada. Nah, bagaimana caranya biar dosa dia tertebus lagi? Apakah Yesus datang kedua kali lagi untuk menyalibkan dirinya? Kalau Tidak untuk kan, Bang? kalau untuk Tidak datang kan? kedua, tidak. Kalau untuk datang kedua kali untuk disalibkan tidak. Nah, jadi bagaimana cara menebus dosa kalian? Pasti dibilangnya bertobat. Ya. Nah, ini maksud saya, Bang. Kalau pertobatan itu bisa dilakukan, ngapain dia capek-capek datang untuk menebus? Yang dimana ujung-ujungnya pertobatan juga berlaku. Nah, itu kan gini loh Mbak. Itu maksud kebanyakan mungkin itu kalau narasi saya ya. Ya. Memang kita di Kristiani ini menantikan kedatangan kan gitu, kedatangan yang kedua kali kan gitu. Bukan untuk menebus kan gitu, tetapi itulah di akhir zaman namanya kan gitu. Cuman kita nggak tahu di akhir zaman itu kapan terjadi kan gitu. Makanya dikatakan menantikan kedatangan kedua kali kan gitu di akhir zaman nanti. Ya tapi kita narasinya ya kita kan nggak tahu kapan datangnya cuman itulah artinya dari Bang Merpati, maaf saya potong. Bukan soal kedatangan. Konteksnya di sini, kalian mengatakan bahwa Yesus datang pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Secara logika lah dulu, Bang. Apakah Tuhan itu jahat, Bang? Tuhan itu tidak jahat. Dia memberikan anak kepada Bunda Maria, dilahirkan oleh Bunda Maria. Apakah untuk umur 33 tahun untuk disesah dan mengatakan untuk ditebus dosa kalian? Bang, Bunda Maria saja tidak tahu kalau anaknya dilahirkan ini sebagai penembus dosa. Gak ada Bunda Maria tahu itu. Yang Bunda Maria tahu anaknya yang dilahirkan ini sebagai seorang nabi. ya, titipan putusan kan gitu. Ya, jadi sejak kapan dia mau datang untuk menebus dosa kalian, Bang? Secara logika, kalau saya seorang ibu, kalau anak saya yang dijadikan seperti itu, saya akan minta keadilan Tuhan saya. Kenapa orang-orang lain berbuat dosa? Kenapa jadi anak saya yang harus menebus dosanya? Ini yang tidak diterima. Makanya saya bilang, Kristen ini mau enaknya aja. Betul kan? Pasti. Cuman gini Mbak, kita kan gini loh, pasti yang dibilang Mbak Nora itu. Kalau untuk datang kedua kali untuk menebus dosa manusia, untuk disalibkan itu tidak bakalan terjadi lagi kan gitu. Tetapi dengan apa kita bersupaya masuk surga? Dengan cara pertaubatan, melakukan kebaikan kan gitu. Dengan cara kita sendiri sebagai manusia. Nah, Ya, jadi konsep penebusan dosa yang kemarin dia mati di kayu salib itu untuk apa? itu untuk manusia yang gimana ya? Ya di masa itulah, di masa sebelum kita kan gitu. Oke, kalau di masa sebelum kita,
Saya bertanya deh sama abang. Abang tahu kaumnya Nabi Nuh? Tahu Nah, kaumnya Lut? Yang dimana kaum pada waktu itu dihanguskan, dimusnahkan oleh Elohim, betul? betul. Kenapa kaum mereka pada waktu itu dimusnahkan? Karena dosa maksiat mereka yang sudah tidak bisa diterima lagi, betul? Betul. Nah, kalau memang ada pemusnahan kaum pada waktu itu, untuk apa Yesus menebus dosa? Artinya apa? Tuhan itu gampang saja memusnahkan, Bang. Kaumnya Nabi Lut, Sodom dan Gomora, yang di mana di situ terjadinya LG tungkik, suka sesama jenis, betul kan? Akhirnya Betul. dimusnahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan itu bisa memusnahkan sekejap mata, Bang. Pas itu. Jadi ngapain Yesus datang? Dia di situ umur 33 tahun, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Sementara kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, bahkan bangsa Midian, itu semua dimusnahkan, Bang. Coba baca 1 Samuel 15. Bangsa Midian itu, bangsa Midian, bangsa Amalek, semua dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan bisa saja memusnahkan. Kalau dia mau. Makanya tidak ada dikatakan Tuhan datang untuk menebus dosa. Sementara bangsa-bangsa pada waktu itu pernah dimusnahkan oleh Tuhan itu sendiri. Ini secara logika loh, Bang. Bukan tidak? Logika akal kan gitu. Iyalah. Secara logika. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, air bah, terus hujan belerang kepada kaumnya Nabi Lut. Musnah semua, Bang. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tapi masa iya datang Yesus menebus dosa-dosa sebelumnya, sementara Tuhan bisa memusnahkan? Ini nggak masuk akal. Makanya saya bilang, di mana konsepnya Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa? Bahkan di hadapan Pontius Pilatus, apa pertanyaan sama Yesus? Apakah engkau Mesias itu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah engkau menyamakan dirimu dengan Allah? Bukan Yesus mengaku dia Tuhan. Tapi Itu itulah maksud saya, Bang. ya Mbak Nora paham ya. Tapi itulah semua itu kan gini loh Mbak Nora. Kemungkinan kita di ajaran kita itu seperti itu pengertiannya kan gitu. Tapi tergantung manusianya gimana akal sehatnya berfungsi kan gitu Ya. logikanya. Berarti nggak berfungsi ya sebenarnya.